Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran spektrometri NMR. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas adalah yang pertama, definisi dan kegunaan dari spektrometri NMR. Yang kedua, prinsip kerja spektrometri NMR. Yang ketiga, instrumen dari spektrometri NMR. Yang keempat, jenis dari NMR. Nah, NMR adalah Nucleus Magnetic Resonance atau dalam bahasa Indonesianya RMI, resonansi magnetik inti. Nah, definisi dari NMR adalah ilmu yang mempelajari respon beberapa inti dalam kimia organik terhadap pengaruh medan magnet pancaran gelombang radio. Nah, spektrometri NMR didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Nah, inti atom unsur-unsur dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni atom unsur yang mempunyai spin atau tidak mempunyai spin. Spin inti akan menimbulkan medan magnet. Nah, ini dia merupakan definisi dari NMR. Nah, untuk kegunaan dari NMR ini yaitu menentukan struktur dari komponen alami dan sintetik yang baru. Ya, jadi menentukan struktur dari senyawa yang sudah diketahui sebelumnya atau struktur senyawa baru yang sama sekali belum pernah diketahui atau belum ada. Nah, yang selanjutnya menguji kedudukan beberapa inti dalam senyawa organik seperti hidrogen, karbon, dan sebagainya. Nah, arah reaksi kimia sebagaimana hubungan komponen dalam larutan yang dapat mengalami reaksi kimia. Jadi kita di sini bisa menentukan arah dari reaksi kimia. Nah, selanjutnya bisa menduga letak inti tersebut di dalam suatu molekul, ya. Nah, prinsip kerja dari spektrometri NMR ini adalah yaitu sama seperti yang lainnya, yaitu spektrometri ultraviolet visible dan FTIR. NMR juga menggunakan radiasi elektromagnetik dalam penganalisaan sampelnya. Nah, prinsip kerja dari spektrometri ini adalah interaksi antara rem dan materi, ya. Nah, dan terjadilah hasil interaksi. Nah, rem yang digunakan dalam spektrometri NMR ini adalah sinar radiasi gelombang radio. Nah, sedangkan materi yang digunakan dalam NMR ini adalah berupa inti atom aktif, ya, yang memiliki bilangan spin inti. Nah, atom yang dimaksud di sini adalah atom yang memiliki jumlah proton dan neutron pada bilangan ganjil. Nah, di sini bisa kita lihat hidrogen yang memiliki isotop 1 aktif terhadap NMR, yaitu memiliki harga bilangan spin setengah. Nah, hidrogen yang memiliki isotop 2 juga aktif, ya, ini 2 juga aktif pada NMR karena protonnya 2, ya, yaitu bilangan genap dikurang dengan neutron 1 bilangan ganjil, hasilnya adalah 1. Artinya hasilnya adalah bilangan ganjil dengan nilai spinnya 1. Nah, untuk karbon, ya, yang memiliki bilangan isotop 13, memiliki isotop bilangan 12 tidak aktif terhadap NMR, ya, karbon dengan isotop 12 dikarenakan proton dan neutronnya sama-sama yaitu bilangan genap, di mana proton 12 dan neutronnya 6. 12 dikurang 6 hasilnya adalah 6 yaitu bilangan genap. Jadi karbon isotop 12 ya tidak aktif terhadap NMR. Tetapi untuk karbon dengan isotopnya 13 yaitu aktif terhadap NMR dikarenakan protonnya adalah 13 dan neutronnya 6. 13 kurang 6 maka hasilnya adalah 7. Artinya bilangan ganjil dengan nilai spinnya adalah setengah. Nah, begitu juga untuk nitrogen, oksigen, dan fosfor. Nah, hasil interaksi ya antara rem dan materi akan membentuk sebuah spektrum ya yang terdapat informasi fisis yang dibutuhkan oleh si penganalisis. Nah, membaca spektrum NMR ini nanti dari kanan ke kiri dan terjadilah nanti pergeseran kimia.
selanjutnya ada interaksi radiasi elektromagnetik rem dengan materi. Nah, pada pembahasan spektrometri NMR berbeda dengan spin elektron yang ada pada materi bilangan kuantum. Nah, pada spektrometri NMR ini kita akan membahas tentang spin inti ya. Nah, di mana nilai spin ini ada beberapa, yaitu setengah, 1, 3/2 dan 5/2. Ya, nah, inti atom yang memiliki nilai spin inti tertentu akan berotasi pada sumbunya, ya, akan berotasi pada sumbunya dan menghasilkan suatu momen magnet yang sangat kecil nilainya. Nah, sedangkan yang tidak berotasi pada sumbunya tidak ada momen magnet. Nah, inti atom yang memiliki nilai spin inti tertentu ya dan aktif terhadap NMR, yang dimana spektrometri NMR dalam penganalisaannya menggunakan sebuah medan magnet luar atau BO yang memiliki kekuatan yang besar ketika berinteraksi dengan inti-inti atom yang akan dianalisis. Maka energi yang ada pada inti-inti atom tertentu akan terkuantisasi, tersplit atau terpecah sesuai dengan bilangan kuantum spin intinya. Nah, bilangan kuantum spin inti dapat dihitung dengan rumus 2I tambah 1, di mana I adalah bilangan spin intinya. Jadi I ini adalah bilangan spin inti ya. Nah, contohnya adalah misalnya inti atom dari hidrogen, yaitu yang mempunyai isotop 1, maka proton H akan memperoleh 2 kali setengah ditambah 1 ya. Setengah itu adalah tadi bilangan spin inti dari hidrogen yang memiliki isotop 1. Nah, hasilnya adalah 2 jenis orientasi atau 2 jenis split energi, yaitu artinya terkuantisasi, terpecah menjadi 2 tingkat energi. Nah, untuk contohnya di sini kita akan mengambil pemisahan pada inti atom H, pemisahan ya pada inti atom H dan C yang sama-sama mempunyai bilangan spin intinya setengah ya. Jadi kita akan contohnya adalah hidrogen isotop 1 dan karbon isotop 13 ya. Nah, ya, di sini terdapat suatu inti-inti atom yang berputar pada sumbunya dan memiliki momen medan magnet yang kecil ya. Nah, tapi di sini tanpa adanya medan magnet luar dari si spektrometri NMR. Nah, jadi karena tidak ada medan magnet luar ya, arah perputaran inti-inti atom tersebut ya jadinya acak atau random ke segala arah, tidak beraturan ya. Nah, jadi ya, saat inti-inti atom tersebut jika dianalisis menggunakan spektrometri NMR, yaitu menggunakan medan magnetik ya, medan magnet luar atau BO yang mengarah ke arah atas, maka energi inti-inti atom tersebut akan terpecah menjadi 2 tingkat energi ya, 2 tingkat energi. Level yang paling rendah atau dasar disebut dengan ya alpha state ya, dimana orientasi inti atom tersebut berputarnya ke arah atas ya, searah dengan medan magnet luar yang juga ke arah atas ya. Nah, di sini energinya sangat rendah ya. Nah, sedangkan pada beta state ya memiliki energi yang tinggi ya dan arahnya ke bawah ya, arahnya ke bawah berlawanan dengan medan magnet luar yang arahnya ke atas. Nah, saat inti-inti atom ini ya, inti atom-atom ini tersebut telah berada pada levelnya masing-masing yaitu alpha state dan beta state, maka akan ada radiasi elektromagnetik ya. Maka ada radiasi elektromagnetik yang digunakan adalah radiasi gelombang radio, akan diberikan kepada inti-inti atom tersebut ya, akan diberikan kepada inti-inti atom tersebut. Nah, untuk diserap ya, dimana inti atom yang memiliki level yang rendah ya, yang memiliki levelnya rendah ini ya akan menyerap absorpsi ya, akan menyerap absorpsi yaitu menyerap radiasi elektromagnetik yaitu sinar radiasi gelombang radio. Nah, ketika diserap ya oleh inti atom ini akan terjadilah eksitasi, akan terjadi
eksitasi. Nah, eksitasi adalah perpindahan energi dari energi rendah ke energi yang lebih tinggi. Nah, jika dalam spektrometri NMR ini berarti dari energi alpha state ya ke energi beta state yang energinya lebih tinggi. Nah, energi yang telah diserap oleh inti atom tersebut lama-kelamaan akan habis ya, dan akan turun kembali, dan ketika turun kembali ya ke level alpha state, inti atom tersebut akan menyerap kembali ya radiasi gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio, dan akan tereksitasi lagi kembali ke level energi yang lebih tinggi yaitu beta state ya. Nah, peristiwa eksitasi yang berulang-ulang ini dari rendah ke tinggi, lalu turun lagi, lalu naik lagi, ini disebut dengan peristiwa resonansi ya. Nah, pada saat inti-inti atom dari level rendah ke level yang lebih tinggi, maka akan ada energi yang dicatat oleh detektor ya, yaitu nilai beda energinya yang akan dikonversikan ya menjadi pergeseran kimia ya dengan satuan ppm. Nah, catatannya, semakin besar kekuatan medan magnet ya yang diberikan, maka jarak atau energi terkuantisasi atau terpecah akan semakin jauh. Nah, sehingga ya beda energi yang dihasilkan juga besar. Nah, adanya energi yang besar, maka inti atom yang ada di alpha state untuk naik ke beta state juga besar. Nah, begitulah kurang lebih interaksi rem dan materi ya. Nah, ini merupakan ya alat dari NMR. Nah, ini skema dari alat NMR. Nah, alat NMR ini sangat canggih dan sangat akurat dalam penentuan letak spin inti atom. Nah, ya, komponen dari NMR terdiri dari ya tempat sampel, ya celah magnet, osilator radio frekuensi, ya ada detektor, ada audio amplifier dan recorder pencatatnya ya. Nah, untuk tempat sampel sendiri itu berupa tabung gelas yang berbentuk silindres. Nah, diletakkan di antara dua kutub medan magnet ya. Nah, kemudian ada namanya celah magnet ya. Itu magnet terdiri dari dua bagian. Magnet pokok menjadi kekuatan sekitar 14.100 Gauss dan ia ditutup oleh potongan-potongan kecil kutub elektromagnet ya. Nah, ada osilator ya frekuensi radio akan memberikan tenaga elektromagnetik ya sebesar 60 Mhz melalui kumparan yang dihubungkan pada celah sampel ya. Nah, selanjutnya ada detektor, yaitu kumparan detektor berada tegak lurus ya dengan kumparan osilator ya radio frekuensi tadi ya. Bila ada tenaga yang diserap ya, kumparan detektor tidak menangkap tenaga yang diberikan oleh kumparan osilator RF ya. Nah, selanjutnya ada pencatat ya. Pencatat berfungsi untuk menangkap sinyal resonansi atau puncak ya sebelum sinyal sampai ke pencatat. Biasanya dilewatkan terlebih dahulu ke audio amplifier untuk mengandalkan ya sinyal sehingga menjadi lebih tampak. Nah, inilah ya skema dari spektrometri NMR dan ini penampakan alatnya. Nah, selanjutnya ya ada jenis dari NMR ya, yaitu yang pertama spektrometri NMR hidrogen ya, isotop 1 hidrogen memberikan informasi mengenai ya banyaknya jenis lingkungan hidrogen yang berada dalam satu molekul. Nah, banyaknya atom hidrogen yang ada pada masing-masing lingkungan hidrogen tersebut. Selanjutnya, banyaknya atom hidrogen pada ya atom karbon tetangga. Nah, ini merupakan spektrum dari NMR hidrogen, yaitu etanol murni ya. Jadi ini atom tetangga itu atom sebelahnya seperti itu. Nah, berikutnya, jenis berikutnya yaitu adalah spektrometri NMR karbon isotop 13. Nah, ini memberikan informasi mengenai karbon-karbon dalam suatu molekul organik. Nah, yang kedua, spektrum
NMR karbon isotop 13 lebih sederhana dibandingkan atom hidrogen, karena pada atom karbon tidak ada pemisahan spin atom-atom karbon. Nah, dan selanjutnya pada spektrumnya tidak dicantumkan integrasi. Nah, ini merupakan spektrum dari karbon isotop 13 NMR. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan membaca dan membahas bagaimana cara mengidentifikasi spektrum NMR. Nah, untuk materi selanjutnya ya, kita akan mempelajari dan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan menginterpretasi spektrum NMR ya. Nah, sampai di sini dulu materi tentang pengenalan spektrometri NMR. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.